Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Walaupun kita belajarnya di tengah pandemi seperti hari ini, dan semoga semuanya tetap semangat dalam mengikuti pelajaran. Nah, perkenalkan, nama saya Sari Ramadhani dengan NPM 19411006. Di sini Sari dari kelompok 1 yang akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup atau objek kajian filsafat pendidikan Islam. Baiklah, langsung saja akan Sari jelaskan tentang ruang lingkup atau objek kajian filsafat pendidikan Islam. Selamat menyimak ya teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwasannya ketika kita mempelajari filsafat pendidikan Islam, itu artinya kita itu memasuki arena yang mendasar gitu kan ya, sistematis, logis, kemudian menyeluruh gitu tentang pendidikan, yang mana pendidikan itu kan tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama saja, namun ilmu-ilmu lain yang relevan juga dipelajari gitu kan ya. Nah, maka dari itu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu adalah masalah-masalah yang terdapat di dalam kegiatan pendidikan itu sendiri gitu loh, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan juga lingkungan. Nah, jadi dalam tujuan pendidikan Islam itu memiliki tujuan akhir gitu loh, yang mana tujuannya itu adalah untuk membentuk seorang manusia gitu kan ya, kita sebagai seorang muslim yang taat gitu, yang seluruh aktivitasnya, seluruh sikapnya dalam kehidupan gitu kan ya, senantiasa terikat dengan hukum Islam, dengan hukum Allah gitu, baik dalam hubungannya dengan Allah, manusia, maupun dirinya sendiri gitu loh. Nah, jadi langsung saja kita masuki bagian B, yaitu pendidik dan peserta didik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidik itu adalah orang-orang yang memiliki tanggung jawab besar gitu kan ya, terhadap perkembangan peserta didik atau anak didik. Nah, jadi pendidik inilah yang bertugas gitu kan ya, untuk kemudian memberdayakan seluruh potensi dari peserta didik gitu, yang mana diharapkan peserta didiknya ini mampu nih memenuhi tugasnya sebagai hamba Allah dan khalifah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian diharapkan nanti dari pendidikan itu sendiri, peserta didik ini menjadi makhluk sosial gitu, dan juga sebagai individu yang mandiri. Nah, kemudian untuk anak didik dalam pendidikan Islam, dalam filsafat pendidikan Islam itu anak didik itu kan sebaliknya gitu kan ya, adalah orang yang dibimbing lah oleh si pendidik tadi gitu kan ya, yang mana diharapkan gitu kan ya, dari pendidikan ini si anak didik ini mampu gitu loh mencapai tujuan pendidikan yang sudah dirancang gitu kan ya oleh lembaga pendidikan. Nah, jadi kalau pendidikan dalam Islam berarti kan tadi diharapkan si anak didik mampu gitu loh menjadi hambanya Allah gitu kan ya, terus juga menjadi makhluk sosial, individu yang mandiri, menjadi khalifahnya Allah kayak gitu. Kemudian bagian C, yaitu kurikulum pendidikan Islam. Nah, jadi dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam, kurikulum itu harus disusun melalui berbagai latar belakang. Jadi harus dipertimbangkan berdasarkan latar belakang tertentu gitu kan ya. Seperti pemikiran,
terus baik itu latar belakang ideologi suatu negara, daerah, maupun latar belakang budaya dari suatu masyarakat gitu kan ya. Jadi singkatnya filsafat pendidikan Islam ini dia menghendaki sebuah pengembangan kurikulum yang berdasarkan ajaran Islam kayak gitu. Selanjutnya, metode pendidikan Islam. Nah, jadi metode pendidikan dalam tinjauan filsafat pendidikan Islam itu adalah sebuah pemikiran yang melatar belakangi suatu cara gitu kan ya, yang digunakan dalam menyampaikan materi pada proses pendidikan, yang mana materi itu digali nih dari berbagai sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, yang terakhir itu ada bagian E, yaitu lingkungan. Jadi filsafat pendidikan Islam itu menghendaki gitu kan ya, suatu lingkungan pendidikan yang bercorak Islami. Jadi sehingga dari sini tuh diharapkan dapat memberikan nuansa yang Islami juga gitu kan ya terhadap perkembangan peserta didik. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan. Mohon maaf apabila terjadi banyak kesalahan, dan saya sangat berharap teman-teman semua bisa mengerti gitu kan ya penjelasan dari Sari tadi. Kemudian Sari itu sangat menerima apabila ada teman-teman yang ingin memberikan saran, tanggapan, atau bahkan menambahkan, dipersilahkan. Jadi pada intinya ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu dia mencakup tujuan pendidikan, pendidik dan peserta didik, terus juga kurikulum dan metode gitu. Nah, baiklah, Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.